Pasti dia itu mau membilang saya itu malu sekali dengan ini. Tapi apa yang dia bilang sambil bersemangat dengan mengacungkan ininya, orangnya tinggi dia itu. Kemaluan saya itu besar sekali. Aduh, yang tadinya sunyi, waduh, wah, semua tidak kecuali yang murid yang laki-laki, murid yang perempuan pada wah. Terus yang menarik yang waktu ketemu siapa Barack Obama itu gimana? Nah, lalu dia bilang waktu itu selamat pagi. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Oh, kaget. Oh, lalu dia nanya, kamu kan pasti orang Indonesia ya? Betul, dia bilang. Oh, masa kecil saya juga di Indonesia. Saya tahu, jadi saya tahu bahasa Indonesia. Oh, lalu ngobrol. Jadi Om Tisna ini tadi keliling-keliling dunia menyebutnya kebetulan ketemu dengan Barack Obama gitu ya, presiden Iya, Polandia, apa jenderal tadi ya, jenderal Iya. Polandia. Ya kalau kita menyebutnya ada rencana Tuhan lah gitu. Jadi dari Om nanti mungkin ada omongan pengalaman kan bisa sharing ke Yogi Om ya. Yogi tahu oh ternyata budaya Amerika seperti ini gitu. Profesor Hauf itu namanya. Profesor Hauf geleng-geleng kepala. Bagaimana ini katanya? Dia itu orang asing, tidak berbahasa Jerman. Dia bisa mengerti. Kok kalian yang orang Jerman tidak bisa mengerti? Aneh. Jadi Om itu latar belakangnya waktu kuliah ya, waktu kan selesai SMK apa? SMA ya. SMA ya? SMA Katolik. Oh, SMA Katolik. SMA Katolik. SMA apa tuh? Mardiwana Di Bandung. di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Guru saya itu semuanya orang Belanda. Oh. Pastor Katolik Belanda. Tidak ada orang Indonesia. Yang orang Indonesia itu hanya pegawai kantor. Oh. Pegawai kantor dan direkturnya itu orang Jawa. Direktur mah tidak ngajar. Cuma administrasi. Yang lain-lainnya Pater Pepersak, Pater Yakob, Pater Hoffman, Pastor Brouwer, semua pater iya Belanda semua. Tapi itu yang satu kalimat itu kita ya tidak pernah akan dilupakan sama kawan-kawan saya juga, pasti kalau ketemu lalu cerita itu akan semuanya terbahak lagi ya. Karena begini, waktu itu Pater Pepersak ada urusan harus pergi ke Filipina, lalu diganti oleh pater lain yang orang Belanda juga, orangnya tinggi besar, tapi dia bahasa Indonesianya belum lancar, jadi masih itu. Lalu kita jadi kalau dia menerangkan kitanya kurang begitu mengerti lah, karena bahasa Indonesianya kan tidak lancar. Lalu ulangan itu hasilnya jelek ya, karena kita kan tidak mengerti, jadi dengar jelas ya. Iya, lalu jadi ulangan kitanya jelek. Itu waktu dia masuk ke kelas, wah dia mukanya itu merah padam karena marah, karena jelek semua. Tidak ada yang mendapat angka lebih dari 5. Jelek semua. Ngajar apa dia? Matematika. Ya, algebra, mekanika. Itu menggantikan Pepersak yang sedang ke Pepersak mah, kalau Pepersak mah normal karena bahasa Indonesianya Pepersak mah sudah kayak kita aja. Itu waktu itu masuk ke situ, waduh kan kita dimarahin. Itu kelas itu waduh sunyi, nggak berani ada yang apa, kita nunduk semua. Lalu apa dia mau maksudnya pasti dia itu mau membilang saya itu malu sekali dengan
ini. Tapi apa yang dia bilang sambil bersemangat dan mengacungkan ininya, orangnya tinggi dia itu, kemaluan saya itu besar sekali. Waduh, yang tadinya sunyi, waduh, wah, semua tidak kecuali lah yang murid yang laki-laki, murid yang perempuan pada wah. Dia kan nggak mengerti mengapa, kaget ya. Setelah lulus dari SMA, Saya kan dapat beasiswa itu. langsung ke Jerman itu. Iya, Oh. iya. Saya juga keterima di kedokteran di Jakarta, keterima di kedokteran di UGM, keterima karena saya juga tadinya mau masuk kedokteran. Oh. Gitu. Jadi Lalu- ikut tes yang negara itu ya, ujian apa? SPM lah kalau salah. betul ujian di Saringan lah gitu ya. Iya betul Nah, saringan. jadi ini keterima, yang ini keterima Iya. gitu ya. Iya, iya. Saya keterima di UGM, saya keterima di UI, Jakarta. Jakarta, Ya. ya. Jadi itu milik saya, bagus lah, begitu dites bagus. Ya. Itu waktu ke Jerman juga, ya malahan ke Jerman mah ditesnya cuma bukan tes ilmiah, cuma ditanya ini itu aja di Jakarta itu di Wawancara. Kementerian ya, wawancara. Di wawancara ini itu Itu bisa masuk beasiswa itu gimana Om ceritanya? Apa? melamar. Oh, melamar sendiri. Iya, saya mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan Oh. untuk mendapatkan beasiswa ke Jerman. Oh. Dengan tujuan universitas anu gitu. Tidak, Langsung aja, pokoknya ke Jerman aja ke gitu. Jerman. Nah, yang menentukan kuliah di Jermannya Om sendiri. Nanti di Jerman ya kita milih aja. Oh, kita tahu. Iya. Siapa aja boleh kayak gitu. Siapa saja, siapa saja. Tinggal mengirimkan ke Kementerian Pendidikan, lampirkan, waktu itu makan tidak ada fotokopi, itu di stensil, Oh. di gitu, hitam gitu. Lampirkan, itu tidak lama, 2 minggu kemudian saya dapat jawaban. Katanya permintaan Anda atau apa itu, pokoknya saya dinyatakan berhasil dan bisa berangkat ke Jerman. Tapi Om nggak lama ya belajar Jerman, udah bisa atau gimana? Belajar Jerman dalam tempo 3 bulan kita lancar. 3 bulan? Semua lancar. Itu ada khususnya kuliah apa? Khusus, kita diajari khusus, ada tempat di kota lain itu. Kotanya lain. Di situ kalau kitanya di situ mah kan kita tiap hari siang malam berbahasa Jerman, nulis Jerman. Ya, Jadi udah terbiasa gitu. itu biasa, lancar aja. Dalam 3 bulan kita bicara dengan siapa-siapa Jerman, lalu masuk kuliah kita ngerti langsung. Nah, tapi juga bagus di situ si profesor itu kalau melihat orang asing, itulah bagusnya itu, kalau sedang kuliah dia melihat orang asing, dia suka turun dari itunya, podiumnya, langsung datang menghampiri saya, lalu duduk dekat saya. Bagaimana Tuhan tadi mengerti apa yang saya terangkan itu? Kalau tidak mengerti akan saya jelaskan lagi. Luar biasa gitu. Iya, Hebat ya. iya, baik. Jadi betul-betul si profesor itu bukan hanya bla 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 begitu, tapi menginginkan si mahasiswa yang mendengarkan dia itu mengerti dan akan berhasil buat dianya, buat si mahasiswa itu. Itu bagusnya. Saya sudah lulus, sudah bekerja, malahan saya menjual mesin-mesin ke Deutsche. Oh. Yang dari Amerika itu dijual ke mereka. Oh, berarti Om waktu itu habis lulus langsung ke Bekerja di Jerman. Jerman, Iya. di perusahaan. Perusahaan Jerman dulu. Mula-mula yang paling pertama sebenarnya perusahaan Inggris. Oh, perusahaan. Memang perusahaan Inggris. Sudah perusahaan Inggris lalu masuk perusahaan Jerman. Sedang di perusahaan Jerman, si perusahaan Jerman ini kerjasama dengan perusahaan Amerika. Waktu orang-orang Amerika datang, lalu si pemilik perusahaan Jerman itu mengenalkan saya ke orang-orang Amerika itu. Oh, iya. Lalu mereka nanya, saya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Itu, oh kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Oh begitu, jadi kamu sekarang yang menangani kerjasama antara perusahaan Heinz itu yang Jermannya
dengan kita. Iya saya betul. Oh bagus kalau begitu kita jadi bisa berkomunikasi lancar ya. Nah sudah begitu lalu mereka berdiskusi apa orang Jerman dengan pemilik pabrik di Jerman dengan pemilik pabrik di USA. Karena lalu saya diberi tahu yang punya pabrik di Jerman itu, kamu akan harus pindah dari kota ini. Saya kaget, mengapa? Kita bersepakat kita akan pisah dengan Amerika itu. Lalu akan pindah ke kota lain dan mereka telah memilih kamu untuk menjalankan bisnis juga. Iya. Itu untuk tempat pindah. Terus cerita ke Amerikanya itu gimana? Saya ke Amerika. Iya. Oh, kan saya tiap tahun ke Amerika. Oh, tiap tahun itu ya. Iya. Tiap tahun udah di Amerika meeting ini itu. Ya memang kebutuhan dari kantornya gitu ya. Begitu, ya harus engineeringnya, terutamanya kebanyakannya membicarakan soal engineering. Oh. Jadi di USA itu di pusat ini teknik yang untuk ini untuk itu. Administratif sangat jarang. Administratif mah tidak terlampau penting, yang pentingnya itu tekniknya. Lalu itu kan dari situ lalu saya harus mengawasi teknik di Afrika Selatan, mengawasi teknik di Prancis, mengawasi teknik di Inggris. Jadi dari Jerman itu saya juga suka pergi ke sana keliling dunia lah gitu ya. Keliling. Terus yang menarik yang waktu ketemu sama Barack Obama itu gimana? Nah itu mas sayangnya sudah di sini. Oh dari sini? Sudah di Indonesia. Sudah pensiun. Oh pensiun. Ya, waktu itu saya pergi ke USA hanya ke anak saya saja. Oh iya. Menjenguk anak. Iya. Lalu saya jalan-jalan seperti orang-orang lain jalan-jalan kemana-mana. Lalu saya juga melihat-lihat White House itu. Lalu saya dekat-dekat di situ, dekat guard, dekat apa? Iya. Melihat-lihat dan kebetulan waktu itu presiden yang waktu itu Obama itu sedang ada apa di luar lah, gitu di luar. Di luar istananya ya? Istana. Di halaman lah begini. Iya begitu. Lalu si guard itu bilang ke saya mungkin si Obama melihat dia ingat masa kecil di Indonesia, mungkin dia melihat itu mungkin sepertinya orang Indonesia. Oh iya gitu. Lalu si Gat nanya, "Sir," kata Gat itu. "Oh yes." Dia bilang, "Mr. Presiden minta Tuhan supaya masuk." Saya? Ya. Saya kan kaget minta masuk. Lalu iya dengan saya nanti saya antarkan. Jadi Mr. Presiden ada di luar di sana. Diantarkan. Nah, lalu dia bilang waktu itu selamat pagi. Pakai bahasa Indonesia? Iya. Oh, kaget. Lalu dia nanya, "Kamu kan pasti orang Indonesia ya?" "Betul," dia bilang. "Oh, masa kecil saya juga di Indonesia." Saya tahu, jadi saya tahu bahasa Indonesia. Oh, lalu ngobrol lalu difoto. Lalu kita bersamaan karena dia ada program-program yang lebih penting lah. Gitu ya, dia enjoy lah di sini lalu dia nanya siapa di sini, bilang anak saya. "Oh, di mana sih kerja, di mana?" "Di Bank Dunia." "Oh, di Bank Dunia, bagus. Dia memang lulusan sekolahnya di mana?" "Di Jerman." "Oh, di Jerman. Jadi anak kamu juga kamu sekolahkannya ke Jerman juga?" "Ya, tapi dia kan juga ibunya orang Jerman." "Oh, istri kamu orang Jerman?" "Iya, ya. Tidak dibawa istrinya, tidak. Ya dia di Jerman dengan anaknya yang perempuan." "Oh, punya anak dua." "Ya." "Ya baiklah," katanya.
mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu di mana kata dia. Itu sama dengan itu jenderal dari Polandia, Pernah ketemu juga ya? iya di Berlin itu. Dia sampai tegap sekali ke saya itu. Karena waktu Om sedang lagi menjelaskan itu ya? Ah, bukan, itu mas saya sedang jalan-jalan. Tapi kok bisa dia hormat gitu, tegak gitu, gak tahu. Kan saya jalan-jalannya di daerah diplomatik dan di daerah negara lah gitu. Itu jalan yang jalan protokol yang khusus untuk itu. Saya cuma mau tahu saja dengan anak saya bilang kan dia sebagai mahasiswa di Berlin nih. Itu saya, oh bisa katanya, nggak apa. Itu sedang gitu dia langsung disangkanya saya siapa gitu. Mungkin tamu negara gitu ya. Atau apalah gitu. Lalu bilang oh saya militer attaché dari Polandia. Oh Polandia, tahu itu kan Polandia. Saya bilang saya dulu juga suka kan dekat dari tempat sekolah saya di sini. Oh di mana itu tempat sekolah kamu dekat ke Polandia? Oh Dresden. Oh ya Dresden ya dekat sekali itu mah, bisa pulang pergi itu mah. Ya dekat ke Polandia, dekat ke Cekoslowakia dekat.